kita pagi ini. Ibu minta satu orang untuk pimpin dalam doa untuk mengawali semua kegiatan pembelajaran kita. Siapa mau? Oke, ayo friend. Sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar kita, mari kita berdoa dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang Kau sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di sekolah dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami akan aktivitas belajar mengajar kami, yaitu belajar coding. Kiranya Engkau menjaga menuntun menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, berkati guru yang mengajar dan kami peserta didik. Ya Tuhan, hanya ini doa dan pengharapan kami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih friend. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya, siapa yang hari ini tidak hadir. Oke, sekretaris siapa yang hari ini tidak hadir? Ade April Widomalo. Ade kenapa? Sakit. Terus Arjuna Dwinggo Karime. kenapa? Izin. Siapa lagi? Gibran Kendemoro. Gibran kenapa? Izin. Oke, berarti masih ada lagi? Itu saja. Oke, berarti 3 orang saja ya yang tidak hadir. Ya. Nah, saat ini kita akan belajar materi baru untuk pembelajaran coding itu. Jadi kecerdasan artifisial generatif ya. Itu hal yang akan kita pelajari. Nah, ada 3 konsep yang akan kita pelajari, yaitu konsepnya dia yang pertama, kecerdasan artifisial generatif itu kayak bagaimana. Terus yang kedua kita konsepkan itu prompt-nya dia. Prompt itu seperti instruksi atau perintah yang kita mau buat apa, seperti itu. Kita rancang dia. Setelah kita rancang ini prompt yang efektif, kita gunakan sudah untuk kita menghasilkan sesuatu. Bisa teks, bisa gambar, ada juga yang menggunakan audio atau video. Seperti itu. Jadi ini 3 sub pokok yang akan kita pelajari. Sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan kelas dulu. Sehingga pembelajaran kita itu dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Oke? Ya, silakan siapa yang mau memulai kesepakatan kelas kita. Jadi kita buat itu supaya kita sama-sama bisa lakukan ya. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya kalian, itu juga kita sama-sama melakukan. Oke, ada? Siapa? Ada ide? Oh, Ardio, oke. Ardio sudah pertama. Menghargai teman dan guru yang sedang berbicara. Oke, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Ada lagi yang lain? Mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi? Berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan. Oke, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada lagi? Tambahan? Masih ada yang lain? Keluar kelas batas 2 kali. Oke, izin keluar kelas batas 2 kali. Izin keluar kelas batas 2 kali. Oke. Cukup ya? Bisa ya? Kita lakukan ini kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Pernah kalian mendengar atau menggunakan kecerdasan artifisial? Kalau disingkat itu KA. Seperti ChatGPT, Canva, ada juga Gemini, tapi banyak yang ChatGPT. Saya menggunakan ChatGPT. Oke, Canva. Oke, beberapa. Gemini. Oh, 1 saja ya. Oke. Nah, pertanyaan yang berikut. Menurut kalian apakah kecerdasan artifisial itu bisa menggantikan manusia dalam berkarya? Bisa menggantikan? Oke. Tunjuk tangan siapa yang mau memberikan alasan. Oke, Densi, coba. Bisa dan tidak itu tergantung dari kita. Oke, kalau yang pertama, bisa atau tidak dulu yang mau dijawab? Oh, bisa. Kalau kita terlalu bergantungan dengan AI, nanti itu AI akan mengalihkan dirinya kita, kemampuan dirinya kita, sehingga AI itu bisa mengikis kita punya kemampuan analitika gitu. Lalu kalau yang bisa itu tergantung juga. Kalau kita bisa menggunakan AI hanya untuk sebagai referensi atau petunjuk,
itu tidak bisa menggantikan kita itu, kemampuannya kita itu. Oke, jadi kalau Densi dia punya dua jawaban, bisa dengan tidak. Nah, ada coba Dio tadi, Dio mau punya pendapat apa? Menurut Dio boleh, silakan. Menurut saya itu tidak bisa karena AI itu kan diciptakan oleh manusia juga ya. AI itu diciptakan manusia untuk membantu manusia dalam melaksanakan semua aktivitas yang manusia butuhkan, informasi gitu. Jadi AI itu tidak dapat menggantikan manusia ya, mau sampai kapanpun. Oke, jadi pikiran yang positif itu adalah AI tidak bisa menggantikan manusia. Karena apa? Yang ciptakan itu AI siapa? Manusia. Kalau sampai ada itu manusia yang menggantikan AI, memang dia sudah malas hidup sudah. Ya, jadi harus kita mempunyai etika atau cara berpikirnya kita yang harus positif supaya kita jangan dikendalikan oleh AI seperti itu. Oke. Nah, Ibu punya video untuk kita tonton. Semua, coba kita belajar coding sejak dulu. Mungkin tak akan seperti ini. Woi, Pali, coba promnya diubah dong. Buat negara kita aman, damai, sentosa. Karena kita telah sadar. Nah, gini dong Pak Ali promnya. Anak-anakku semua semangat belajar ya. Masa depan cerah nanti. Woi Pak Ali, kami juga ikutan dong. Jangan ditinggal, woi. Woi Pak Ali, kami juga ikutan dong. Oke. Halo temanku semua, Ya. coba kita belajar. Kurang lebih itu tadi salah satu contoh. Jadi ini menandakan bahwa apa? Halo temanku Dia semua. menggunakan ini semua karena apa? AI. Dia tunggu perintah. Tadi dia bilang kasih promnya. Kalau promnya benar, itu hasilnya baik. Kalau tidak kan tadi ada dalam sebuah kerusuhan toh. Ternyata dia rubah itu prom, dia ada di sebuah tempat yang lebih bagus. Tadi yang di pasar, tiba-tiba dia sudah di udara, tiba-tiba sudah di tempat yang bagus. Jadi karena hidup dalam AI semua, ya itu tinggal apa yang kita perintah itu yang dilakukan. Kalau kita perintahnya tidak bagus, ya hasilnya tidak bagus. Tapi kalau kita perintahnya yang efektif, yang bagus, ya hasilnya itu juga bagus. Dari video itu, nah ini ada beberapa hal yang elemen dan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Oke, terus ada capaian pembelajaran. Tolong ini apa? Albert, bantu Ibu baca. Yang capaian pembelajaran. Menerapkan prompt engineering pada KA generatif, mengevaluasi konten berbasis KA, dan memahami AI sistem desain melalui proses desain thinking. Oke. Jadi di sini, ini kita menerapkan sudah dia punya prompt. Promptnya dia, dan terakhir kita mengevaluasi itu konten. Gitu. Sistemnya apa yang kita gunakan, desainnya seperti apa, itu nanti kita lakukan. Oke, nah di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 4. Mulai coba Aurel. Yang pertama. Yang pertama memahami konsep kecerdasan artifisial generatif. Yang kedua memahami konsep prompt engineering dan interaksi dengan kecerdasan artifisial generatif. Yang ketiga merancang prompt efektif untuk menghasilkan teks dan gambar. Dan yang terakhir menggunakan prompt efektif untuk menghasilkan teks dan gambar. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kita harus tahu dulu konsepnya, terus kita pahami itu prompt yang seperti apa, kita rancang baru kita gunakan. Nah, di sini ada model pembelajaran yang akan kita gunakan, ada yaitu pembelajaran problem based learning, terus ada metode pembelajaran yaitu diskusi, nanti kalian kita bentuk dalam kelompok, terus kita diskusi dan presentasi. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, untuk penilaian itu ada 2 ya. Itu yang pertama itu tes kemampuan awal atau diagnostik. Yang kedua
tes formatif. Nanti di akhir pembelajaran kita akan ada kuis dari apa semua yang sudah kita belajar. Kenapa kita harus belajar kecerdasan artifisial? Kenapa? Ada yang bisa? Oke, silakan Ayu. Jadi kan kita hidup di era modern sekarang yang dimana pertumbuhan teknologi itu semakin canggih dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita berada di zaman ini, kita tuh tidak boleh ketinggalan dengan teknologi yang semakin berkembang. Jadi kita tuh harus berusaha belajar agar dirinya kita tuh berguna di masa depan atau di masa sekarang. Ya, betul sekali. Kita tepuk wow ya buat Aiden. W O W. Wow. Jadi, kenapa kita harus belajar kecerdasan artifisial? Itu untuk itu. Jangan sampai hidup zaman sudah canggih, kita masih hidup kayak zaman dulu. Terakhir kita ketinggalan, atau nanti engkau selesai atau lulus, engkau kuliah, engkau mau kerja, engkau setengah mati karena engkau tidak mengerti teknologi. Jadi kita harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi jangan sampai teknologi yang menguasai kita. Karena ini yang Ibu bilang. Kenapa? Karena belajar AI itu sama dengan kita menciptakan kita punya masa depan. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar dari KA generatif, yaitu yang pertama dia belajar dari data besar. Nanti kita akan tahu data besar itu dalam arti nanti Ibu kasih tugasnya kalian, yaitu datanya itu yang kalian kelola. Seperti itu. Terus nanti kita mau menciptakan konten baru. Nah, kita itu dikendalikan oleh prompt. Jadi penentu semua nanti kita mau lakukan itu promptnya atau perintahnya kita terhadap itu AI. Nah, perintahnya kita itu jangan sampai itu perintah kita salah gunakan. Kita harus perhatikan etikanya. Jangan sampai nanti ada yang mengganggu privasi orang atau penyalahgunaan lainnya. Apa ini pengertian KA generatif atau kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa baca? Tolong, Karin, silakan. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial generatif adalah teknologi kecerdasan buatan yang belajar dari data untuk memahami pola dan kemudian menghasilkan konten baru berdasarkan perintah penggunaan secara kreatif dan bertanggung jawab. Kecerdasan artifisial generatif adalah teknologi AI yang berpikir kreatif seperti manusia, menggunakan model pembelajaran mesin seperti large language model dan generative adversarial networks untuk menciptakan konten orisinal dan bermakna. Oke, jadi KA generatif itu yaitu teknologi kecerdasan atau teknologi, orang bilang teknologi AI. Nah itu, memang dia berpikir kreatif, tapi ingat ini ada catatan-catatannya, dia harus bertanggung jawab dan kita buat yang orisinil, bukan yang plagiat yang kita ambil punyanya orang. Nah ini beberapa yang supaya kalian kenal. Ini ada, mungkin kalian sudah sering gunakan tadi, sudah sempat tanya itu. Ini asisten KA generatif yang sering digunakan, gitu. Nah, yang paling sering itu adalah ChatGPT, Gemini. Tapi nanti kita akan gunakan Hemingway. Hemingway itu nanti Ibu kasih tahu dari cara kerja. Hemingway itu kita mengedit paragraf. Jadi dia dari kalimat yang tidak benar itu merubah ke yang benar. Oke, ini ada cara kerjanya dia, cara kerja dari KA generatif. Contohnya ini, bisa kalian lihat. Misalnya engkau mau tanya di ChatGPT yang kau sering gunakan, buat itu contoh. Buatlah cerita tentang robot pintar di sekolah. Nanti dia akan buat sendiri. Itu menghasilkan teks. Kalau engkau mau berupa gambar ya bisa juga. Buatkan dalam bentuk gambar. Tinggal ganti promptnya atau perintah, instruksinya. Jadi ini makanya harus yang pertama memahami maksud dari prompt. Yang kedua mengingatkan pola cerita anak sekolah. Jadi kita itu bisa tanya berkelanjutan. Jadi nanti perintahnya apa itu kok ikuti terus begitu. Oke, kita cukup dengan materi, kita ice breaking, kita bangun dulu. Oke, ice breakingnya itu tentang kode
untuk kita mengerjakan tugasnya. Oke, ini pembentukan kelompok. Mungkin kalau di kelas kalian sering bentuk kelompok, ya kita bagi berdasarkan yang ini sama teman, besti, tidak boleh berpisah. Nah, sekarang ibu pakai aplikasi namanya Pickerwell. Jadi ini engkau tidak bisa pilih. Siapapun yang ditentukan nanti ini, dia sudah itu engkau punya teman kelompok. Oke? Kita tes. Kira-kira berkelompok dengan siapa? Oke, ya. Silakan pindah tempat duduk berdekatan dengan kelompoknya. Ayo. Jadi pakai pilih lagi. Silakan. Kelompok satu. Oke. Kalau gitu ibu kasih apa ya supaya jangan campur. Kelompok satu di sini. 1, 2 di belakang sana, di Leli, 3 di sini, 4 di tengah, 5 di sebelah di Bio. Ya, 6 di sini, 7 di belakang. Tidak berdasarkan tempat. Bedroom. Oke, coba kelompok satu mana? Oke, 6, 7. Oke. Pas ya. Ya. Oke, kita perhatikan. Apa tugasnya? Ya, ini diperhatikan. Ini tugasnya kelompok 1 dan kelompok 5 itu membuat struktur organisasi kelas. Buat struktur organisasi kelas bebas, bisa chat GPT, Gemini, Canva, terserah diskusi. Atau ada aplikasi lain atau yang aksesan lain yang kalian mau buat, boleh. Terserah ya. Itu 1 dan 5. Terus 2 dengan 6 membuat roster. 3 itu membuat jadwal pelajar, jadwal tiket harian. Yang kelompok 4 itu membuat 8K. Ini buat untuk kamu punya kebutuhan di kelas. Jadi kalau bisa desain sebagus mungkin. Oke? Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya guys. Itu. Ini ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan ini. Bisa baca ditulis. Lihat. Yang ini nomor 3. Di LKPD-nya. Nanti ibu kirim LKPD-nya di grup ya. Gunakan perintah atau prompt sesuai dengan tugas kelompok. Ya tadi itu tugas kelompok. Kamu gunakan prompt itu. Terus yang kedua, tulislah langkah-langkah yang engkau lakukan. Mulai dari engkau akses itu web tadi, online engkau tulis dia punya langkah-langkah. Jadi ada 3 orang bagi-bagi tugas ya. Terus hasil yang diperoleh jangan lupa di screenshot. Kalau kita pakai laptop atau komputer nanti tekan print screen. Ya, print screen. Terus yang terakhir hasil yang kalian diskusi itu akan dipresentasikan. Jadi buat sebagus mungkin dia punya hasil. Oke? Ya, jangan lupa masuk pakai email ya. Masuk, loginnya pakai email. Dia bisa dia pakai email. Kalau pakai email dia bisa. Oke, silakan bekerja. Waktu bekerjanya hanya 20 menit. Habis itu kalian harus presentasi. Nah, ibu kirim dia punya KPD ya. Di grup. Silakan diskusi.
sejauh ini ada pertanyaan atau mau kerja dulu? Kerja dulu ya, sebentar sambil berjalan baru ini ada bertanya. Ayo. Itu silakan masing-masing buat. Bukan dari ini, dari buku. Sudah, wah, dalam mati ya komputer ya, dalam komputernya guys. Ini bukan. Atau coba kita pindah komputer sini. Oh ini sini. Ini ada sini jadi. Ini dia. Coba buka di sini. Ada yang komputernya bermasalah? Jadi semua. Kalau Felili jadi. Ardio jadi. Kalau kamu tidak jadi. Tidak ada yang salah. Oke, login dulu ya. Kalau belum login dulu pakai email. Ayo. Buat presentasi yang semenarik mungkin ya. Jangan lupa langkah-langkahnya dia. Masuk sudah. Ada masalah? Ada yang mengalami kendala? Oke, struktur jadi mereka di sini mantap. Bagus. Kelompok berapa? 4 ya, tentang organisasi. Aldi berapa? 3. Ayo, kelompok 3 itu jadwal pikir hadiah. Ayo. Sudah? Oh ini komputer bermasalah ya? Coba kamu. Susah teman. Ayo. Silakan. Sudah. Kamu tugas apa? Kelompok berapa kamu? 2. Buat roster perajaan. Ayo. Nah. Ini kalau ada di template boleh pakai template ini boleh. Ya, kelompok video, gimana?
belum bisa masuk akun, coba usaha masuk akunnya. Memang diskusinya kerjanya pakai kelompok ya, tapi kalian juga masing-masing harus latihan. Ya, jangan tunggu satu orang. Sama-sama dalam tim kan. Ya. Oh, ini kalau kami main kode. Oh, baik. Ayo. Oh, wah. Dan si kamu berapa? 7. Buat apa? Jadwal tiket harian. Ada tuh? Ya. Ya, kan. Oh, dan tadi belum membuka. Oh, oke. Gengsi ya, belum sampai di situ. Ada yang langsung kalian di Canva itu ada. Oh, nanti kalau buka Canva, lihat ada tulisan paling ujung itu AI Canva. Ada yang hanya template saja, ada yang AI Canva. Pakai AI Canva sayangnya. Gitu. Pakai AI Canva. Oke, sabar. Ibu coba buka di sini. Supaya yang lain lihat ya. Oke, ini coba lihat di yang pakai Canva. Coba yang pakai Canva. Ini ada tulisan AI Canva. Ini Canva AI ini. Kalau kalian klik sini. Nah, tinggal misalnya kamu mau desain ya. Di sini pakai desain. Klik desain, terus ketik sudah seperti itu. Kalau mau pakai template, kalau desainnya Iko sendiri ya bebas. Ini ada Canva AI. Ada juga kalau yang mau pakai Gemini. Gemini AI. Ini silakan buat prompt-nya diketik sudah di sini. Ini Gemini. Atau pakai ChatGPT. Tinggal bilang buatkan. Buat prompt yang bagus. Prompt-nya harus efektif. 20 menitan ya. Sudah berjalan ini 10 menit. Ayo guys, bisa yuk. AI itu mempermudah kita ya, bukan menyulitkan. Buat prompt yang bagus. Ingat langkah-langkahnya, jangan lupa tulis prompt-nya dia juga ya. Kelompok 2 mengalami kesulitan. Bisa. Ini sekalian ya, engkau kalau engkau buat ini untuk hias engkau punya kelas nanti boleh pakai. Jadi tahu. Prompt-nya harus yang efektif, yang bagus. Di sini siapa yang sudah punya akun belajar ID? Densi sudah ya. Densi siapa lagi? Brian punya akun belajar ID. Oh bagus. Ayo belajar, ayo belajar. Sambil diskusi, lihat teman punya hasil itu, coba diskusi. Semenarik mungkin ya. Kalau sudah hasilnya, ingat buka kirim ke grup ya, supaya bisa presentasi. Lupa akunnya dia, Brian. Oh,
Sama sih. Kan buat pesan pulang kan? Oh. Coba pakai gampang aja. Jadi, nah kan saya kan. Oh ya, terus apa lagi? Oh dia langsung berikan. Ada yang ini yang berarti ada. Ada tadi pakai itu sebelah sana. Nah. Oke, coba cek kalau ada komputer yang tidak bisa login, coba pindah ke komputer yang lain ya. Coba login. Ayo, sudah sampai berapa persen ini? Ada yang sudah lebih dari 50%? Kelompoknya dia sudah berapa? Sudah jadi? Sudah? Ini? Oke, ya lucu udah pakai astronot. Ih, mantap. Buat karena apa?
Ternyata ya promnya harus itu ya, efektif ya. Ayo. 1 menit lagi. Ibu Mostin sini. Mostin, kelompok mana ya? Kelompok mana? Di mana? 1 menit lagi. Yang terlalu lama. Sudah. Jangan bisa deh. Ayo, mana? Kirim sudah. Kirim sudah. Boleh, boleh boleh, mana saja, senyamannya kelompoknya ini. Ayo, mau buat PDF, mau Word juga sama, mau langsung di Canva juga hasilnya sama. Ayo, kirim sudah. Ya, kita spin ya. Ayo, sudah. Kita spin. Kelompok yang beruntung yang akan presentasi, ayo. Yang presentasi keluar. Ini sama punya ini. Ini sama punya. Kita itu kelompok berapa? 5. Oke. 75 sudah masuk. Ayo. Kita spin ya. Kita spin ya, kelompok mana yang beruntung ya. Oke. Supaya langsung siap, langsung maju. Ini kayaknya belum mau kirim ini kalau bisa di spin. Oke, kita spin ya. 1, 2. Kelompok mana yang beruntung? Kelompok 1. Ayo kelompok 1, maju. Di mana? Sudah kirim. Gambar belum di? Langsung screenshot aja, pas dari apa aja, di grup aja. Langsung pas dari grup aja. Ayo kelompok 1. Ayo sudah. Langsung kirim aja hasilnya ini, Ale. Sudah. Ayo. Karin kelompok 4, baru Karin ini. Kelompok 1 ayo. Langsung paste aja agensi. Paste sudah ke situ. Sudah. Oke. Oh ini kelompoknya siapa? Ale. Oke, ayo Ale. Maju sudah. Kelompoknya Ale sosial. Situ dia. Ayo. Maju semua. Silakan. Ya. Ya. Silakan. Oke, ayo mulai. Selamat pagi Ibu Manajemen. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Oke, mohon perhatian ke depan dulu teman-teman, ada presentasi. Sekarang suara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama dibacakan oleh Oke. Silakan. Jadi di sini ada berikut langkah-langkah membuat struktur organisasi kelas melalui Canva dengan mudah dan menarik. Yang pertama itu buka Canva, kemudian kunjungi website dan mengarah di wilayah. Ya. Berikut ini login menggunakan Google atau buat akun baru jika belum
Yang kedua, pilih template yang sesuai. 1 di kolom pencarian Canva, ketik struktur organisasi atau organisasional. 2 akan muncul berbagai template desain. 3, pilih salah satu template yang cocok untuk kelasmu, misalnya yang berwarna cerah atau bertema sekolah. 4, klik gunakan template ini untuk mulai memilih. Oke. Yang ketiga, ubah judul dan isi. Yang pertama, ganti judul menjadi struktur organisasi kelas, nama kelas. Misalnya, struktur organisasi kelas 9A. 2, ubah nama-nama jabatan sesuai kebutuhan seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi kebersihan, keamanan, keagamaan, dan lain-lain. 3, klik 2 kali pada teks untuk mengedit nama dan jabatan. Yang keempat, tambahkan atau hapus elemen. Pertama, jika jumlah jabatan berbeda dari template, kamu bisa pertama menambah kuota. Klik elemen, tekan Ctrl D atau duplikat. Yang kedua, menghapus kuota. Pilih elemen, tekan 3. Setelah itu, gunakan garis penghubung atau konektor lines untuk menunjukkan hubungan antar jabatan. Oke. Nah, ini hasil mereka. Jadi ini hasil dari pengerjaan kita tadi. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang? Oke, bagaimana yang lain? Yang sama-sama struktur organisasi tadi, kelompok mana? Kelompoknya Ardio. Bagaimana menurut pandangannya kalian? Apa dan bagaimana? Kalian dua ini menggunakan Canva. Kamu gunakan apa? Canva juga. Hasilnya? Sama. Kurang lebih sama. Begini. Langkah-langkahnya tadi. Coba lihat. Ayo. Langkah-langkahnya? Hampir sama ya? Oke. Nah, tidak ada yang mau ditanya. Promnya apa tadi promnya ini langsung struktur organisasi. Jadi kamu pakai yang bukan Canva AI ya, Canva template. Ya. Kamu pakai yang mana tadi? Coba lihat Canva. Coba lihat yang Canva ini. Kalian pakai yang desain template atau AI Canva? Orang tapi dia tetap muncul template. Oke, kita berikan aplaus untuk Terima kasih. Oke, ya. Karena tadi kelompok 5 hasilnya sama jadi kelompok 1 berarti di usaha presentasi sudah. Oke, kita spin kelompok yang lain. Silakan perhatikan. Ayo, kelompok yang mana? Kelompok, ya, kelompok 2. Pilih. Oke, ayo kelompok 2. Tidak ada pilihan untuk tidak harus presentasi ya, harus presentasi. Kelompok 2 sudah ya? Masih terkendala. Oke, kita next dulu ya. Tapi jangan tetap kirim ya. Oke. Tapi memang don't mau dari mau pindah. Oke, kelompok 7. Oke, silakan kelompok 7. Ayo. Kelompok 7 yang mana hasilnya? Yang mana hasilnya? Oh, paling atas sekali. Oh, orang paling pertama selesai. Jadi guys, ini. Ya, ayo silakan. Pagi kita jawab dong, jangan apa ulang-ulang, menjawab cepat-cepat. Selamat pagi guru dan teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan juga keberkahan kami. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, detail itu belum punya. Oke, silakan. Baik teman-teman, di sini kami menggunakan AI Canva. Nah, untuk langkah-langkah dari membuat jadwal piket harian pada Canva itu yang pertama kita akses ke
login di akun Canva. Terus yang ketiga itu kita cari template menarik. Setelah temukan templatenya, klik templatenya. Oke, berarti kamu pakai Canva yang template ya, bukan Canva AI ya. Ini template ini. Terus Lalu setelah kita pilih dan template itu ini kita edit dari punya ini template, kayak kita ubah dan judul, tambah shape atau ubah nama, atau kita bisa tambah elemen atau ubah warna. Nah, kita juga tadi mencoba pakai AI Canva, hanya prompt yang kita gunakan tuh tidak terlalu benar, jadi dia tidak mengikuti apa yang sebenarnya kita maksud. itu aja. Oke, dan ini hasilnya. Tapi bagus ini. Ini yang mereka buat manual ya. Oke, jadi kesimpulannya apa dari kelompoknya kalian? Jadi kesimpulannya kita kalau mau pakai AI Canva tuh kita harus betul-betul pahami dan prompt supaya AI Canva tuh mengerti apa yang kita maksud. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 7? Oke, kita berikan tepuk wow. Kita beri Jadi kelompok 7 mereka memahami ternyata kalau kita buat promptnya kurang sempurna, kurang efektif lah, Canva AI itu tidak akan mengerti apa yang kita minta. Makanya terakhir mereka menyimpulkan mereka menggunakan Canva template. Oke, kita tetap berikan aplaus. Oke, kita next lanjut. Ibu spin lagi. Kita akan kelompok 7 ya. Ayo. Kelompok mana yang beruntung? Oke, kelompok 6. Siapa kelompok 6? Oke, Aileen. Sukirin. Ada mau kirim Ibu. Oke. Ayo. Sudah. Banyak Pedro. Oke, ya. Oke, silakan. Jadi saat ini kami akan menerangkan mengenai cara membuat desain Canva. Sebelum itu, izinkan kami mengenalkan nama saya Pedro. Perkenalkan nama saya dan saya Sandra. Oke. Silakan. Sarda. Yang pertama itu Silakan. cara membuat desain di Canva. Yang pertama ada buka aplikasi Canva, terus akses aplikasi Canva melalui browser atau aplikasi desktop. Yang kedua masuk ke akun Canva, login ke akun Canva Anda menggunakan email dan password. Yang ketiga cari template atau desain, gunakan fitur pencarian atau untuk mencari template atau desain yang diinginkan seperti wallpaper, poster atau kartu ucapan. Yang keempat, pilih ukuran desain yang sesuai dengan kebutuhan Anda seperti wallpaper atau poster. Yang kelima, tambahkan background yang diinginkan untuk mempercantik desain Anda. Yang keenam, atur form dan elemen dan letak elemen sesuai dengan keinginan Anda. Yang ketujuh, tekan tombol share untuk membagikan desain Anda ke media sosial atau menyimpan sebagai file. Yang kedelapan, simpan desain dengan format yang diinginkan seperti PNG atau JPEG. Jadi teman-teman di sini nih kita punya kelompok ada mau coba Canva AI dengan template yang kita gunakan. Nah yang bagian ini nih cara membuat desain atau menggunakan template yang ada di Canva. Nah di sini tuh pertama tuh kita buka aplikasi Canva terus masuk ke dalam akun atau kalau yang belum mempunyai akun kita masuk lewat email. Terus kita pilih sudah dia punya template
atau kamu mau pilih dari ukuran dari wall paper, poster, atau bahkan kartu ucapan. Yang kamu pilih sudah ada template di situ. Kita pilih dia punya font dengan kata-kata yang kalian mau masukkan dalam itu gambar. Jadi kalau sudah kita tinggal simpan lewat share atau lewat di PDF atau JPEG. Oke. Ada kedua juga yang Canva AI. Oh ini Canva AI. Oh tadi ini Canva template, desainnya. Iya, desain dan imajinasi. Nah di sini teman-teman saya akan menjelaskan ini cara menggunakan Canva AI. Yang pertama itu kita buka aplikasi Canva juga, terus login ke akun Canva atau masuk Canva lewat akun yang sudah ada. Terus kita pilih fitur Canva AI. Nah kita terus buat dan prompt. Tadi ini kita punya prompt itu buatlah sebuah contoh ini roster mata pelajaran dengan tema yang kalian pilih dan juga dari hari apa sampai hari apa. Oh langsung detail. Iya, Ibu. Nah nanti kita tunggu sudah ada hasil. Di situ tidak salah ada 4 pilihan hasil. Nah kita pilih ada salah satu. Terus di situ tuh karena dia punya kata-kata belum sesuai kita edit. Jadi Senin itu ada matematika, bahasa Indonesia, agama dan PPKN. Jadi kita edit semua ini font-font yang ada di situ. Terus kalau sudah jadi kita tinggal simpan dan desain atau mau tambah elemen-elemen yang kalian rasa kurang menarik begitu kalian tambah. Habis itu simpan sudah. Nah ini yang kita buat lewat template dan kita punya ide sendiri. Yang di bawah ini menggunakan hasil Canva AI. Oh iya, dua-dua mereka coba ya. Nah di sini nih ada kesimpulan dari kita itu ternyata Canva dan Canva AI itu membantu kita dalam membuat desain yang lebih menarik, cepat, dan juga konsisten. Template ini menyediakan banyak sekali pilihan tema dan juga selera yang kita inginkan. Tapi kalau menurutnya kita itu Canva AI itu tidak terlalu bisa menghasilkan apa sekali yang kita inginkan walaupun dengan prompt. Jadi kita bisa edit dalam ini apa yang kita inginkan lewat font atau menambahkan elemen-elemen. Tidak seutuhnya AI itu mengerti apa yang perasaannya kita mau begitu ibu keinginan. Oke. Oh nah, sudah pegang tepuk. Wow. Wow. Oke, luar biasa dari kelompoknya. Ada yang mau bertanya? Mereka ternyata pakai Canva tapi mereka pakai dua, yang template desain itu dengan yang AI. Begitu. Jadi kesimpulannya mereka secanggih-canggihnya AI itu ternyata memang tidak mengerti isi hatinya kelompok 6. Gitu. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita next ini. Yang mana yang belum presentasi ya? Yang kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 6. Yang atas spin ya. Kalau paling beruntung. Oke. Ya, kelompok 3. Siapa kelompok 3 itu? Oke. Orang-orang nggak boleh, silakan. Ini yang hasilnya kalian tadi. Sudah? Yang mana? Belum? Sebentar. Langsung gerak aja. Siap dulu. Pagi. Ya, silakan perhatikan di depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama izinkan kami nama kami. Saya Rina Fatimena,
Saya Aldian Ishan Kasih. Saya Maria Sendiri Katulan Dulu. Kepada adik. Pertama tuh kita tuh mau mencari dan memilih AI yang tepat. Pertama, kita tuh harus mencari alat AI yang bisa membantu kita membuat poster. Beberapa pilihan populer ada Canva, ada Canva AI, ChatGPT, Bing Image Creator, Adobe Express AI. Yang kita gunakan itu ini ChatGPT. Oke. Oke, sorry. Terus Setelah itu kita menemukan alat AI yang cocok. Setelah itu kita membuka situs atau aplikasi AI yang ingin kita pakai. Yang pertama masuk ke halaman utama. Setelah itu jika kita belum mempunyai akun, kita akan disuruh untuk membuat akun terlebih dahulu. Bisa menggunakan email ataupun akun Google sekolah kita. Tujuannya supaya kita tuh bisa menyimpan desain dan mengeditnya nanti kalau kita belum selesai. terus Ketiga, siap ya, oh ke goal. Sudah benar. siapkan ide dan rencana poster. Sebelum mulai mendesain, kita tuh harus berpikir dulu sebelum membuat poster. Kita harus memikirkan apa saja yang mau diisi dalam poster. Misalnya tema apa yang kita ingin dalam sebuah poster itu, warna dan gaya. Kita memilih ada ini warna yang cerah, gaya formal, lucu, minimalis dan lain-lain. Teks utama yang kita bisa isi judul, isi dan catatan kecil. Contoh rencana, ada tema yang kita gunakan itu jadwal piket kelas. Gaya yang digunakan ceria dan berwarna, isi nama-nama siswa dan hari piket. Wow, ini keren. Kau langsung tulis dong prom. Ya, silakan. Selanjutnya kita tulis prompt atau perintah, yaitu prompt adalah instruksi dalam bentuk kalimat agar AI tahu apa yang kamu inginkan. Contoh prompt yaitu buatkan poster jadwal piket kelas dengan warna cerah, tema sekolah dan tabel berisi nama siswa. Tambahkan ikon sapu dan tulisan jadwal piket kelas dibuat. Kiat yang pertama gunakan kata yang spesifik yaitu warna, gaya, isi. Dan yang kedua, hindari prompt yang terlalu singkat seperti buat poster saja. Dan yang kelima, tunggu AI membuat desain. AI akan memproses permintaanmu dan menampilkan beberapa desain, yaitu lihat hasilnya satu persatu, pilih desain yang paling kamu suka. Kalau belum cocok, ubah prompt dan coba lagi. Dan yang keenam, edit desain agar lebih unik. Setelah hasil AI muncul, kamu bisa edit supaya lebih personal. Tambahkan nama kelas, logo sekolah, dan warna favoritmu. Ganti teks atau font biar lebih menarik. Atur posisi gambar dan tulisan agar dan yang terakhir, periksa dan simpan. Cek ulang semua isi, ejaan benar, jadwal atau nama tidak tertukar, desain terlihat rapi. Setelah itu klik download, pilih PNG. Digunakan AI untuk membuat poster itu seperti bekerja dengan asisten desain digital. Kamu yang memberi ide dan arah, AI yang membantu membuatnya cepat dan menarik. Ya, jadi kalian ambil kesimpulan, oh ini gambar hasilnya. Oke. Bagus ya. Tadi mereka pakai tema ya langsung warna ceria apa, gayanya ceria apa, jadi langsung sedetail itu muncul. Ini pakai gunakan apa tadi? ChatGPT. Ya. Jadi mereka gunakan ChatGPT. Jadi kesimpulannya apa menurut kalian setelah kalian gunakan? Kesimpulannya itu kita tuh harus melihat sesuai dengan apa yang kita cari. Kadang-kadang AI itu kita sudah cari, tapi kadang-kadang dia buat yang lain gitu. Jadi Kita sudah diperiksa dulu sebelum
kita Iya. Oke, yang paling Ibu tertarik tadi dengan apa yang mereka sampaikan. Yang paling penting itu yang pertama promnya. Promnya harus detail, jangan singkat-singkat. Kalau hanya buat poster, kalau tidak tahu mau buat poster apa. Terus yang terakhir itu adalah mereka tadi yang terakhir, yaitu apa? Validasi. Mereka periksa kembali. Jadi tidak langsung mereka setujui hasil yang dikasih oleh Oke, kita berikan tepuk wow untuk kelompok berapa? 3. Oke. W-O-W wow. Ada yang lain di kelompok 3? Ada sih. Oke. Oke, berarti kelompok 2 dengan 4 ini kelompok materi tentang apa tadi? Roster. Roster ya. Kelompok 2 roster. Kelompok 2 roster, siap? Sudah kelompok 2? Yang ini? Oke, mari maju kelompok 2. Silakan. Hasilnya ada di mana? Di atas. Yang ini bukan? Yang ini bukan kampung. Ini. Hasilnya mana? Oh ini. Oke, silakan. Selamat pagi guru dan teman-teman. Pagi. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya memberikan kesempatan kepada teman saya Indah. Jadi, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva. Yang pertama itu buka Canva, kunjungi situs web Canva atau buka aplikasi Canva di perangkat Anda. Yang kedua, cari template jadwal pada kolom pencarian, ketik jadwal kelas, jadwal pelajaran atau jadwal sekolah. Yang ketiga itu pilih template. Ini salah satu template yang tersedia yang paling sesuai dengan preferensi Anda. Canva menyediakan berbagai template jadwal kelas yang sudah diformat dengan kotak dan kolom, sehingga Anda tidak perlu membuat tata letak di Canva dari awal. Ya, terus Edit template, klik pada bagian template yang ingin diubah, seperti tulisan atau gambar. Tambahkan nama, waktu, dan detail lainnya. Anda juga dapat menambah elemen grafis, garis, kotak, dan bentuk lain dari perpustakaan Canva. Yang kelima, personalisasi desain. Ubah latar belakang dengan warna solid, pola gradien atau tekstur. Tambahkan stiker dan objek gambar tangan untuk sentuhan yang lebih personal. Yang keenam, unduh jadwal. Setelah selesai membuat jadwal pelajaran, klik file lalu unduh simpan jadwal pada perangkat Anda. sudah. Cetak jadwal Anda dapat mencetak jadwal pembelajaran untuk ditempel di dinding meja belajar atau simpan di buku cetakan. Simpan file sebagai PDF dan dicetak dari komputer Anda atau kirimkan file tersebut melalui email ke toko pencetak, lokal atau konsumen. Oke, ini hasilnya ya. Oke. Ya, hanya sedikit berbeda dengan apa? Yang ini menggunakan ChatGPT, ini mereka menggunakan Canva. Tapi dia punya bentuk mirip ya, hanya satu jadwal pelajaran. Ini apa ya? Jadwal tiket kelas. Sama-sama menang. Oke. Ya, kurang lebih sama ya. Oke, kita berikan tepuk wow. Wow. Ya, oke, semua sudah kirim ya. Yang lain, yang belum bertentang sama sekali, kalau video kan sama saja dengan kelompok itu, langkah-langkahnya ya. Kelompoknya Brian? Sama? Atau beda? Oh, pakai Canva template ya. Berarti yang
Oke. Ya. Sudah dikumpulkan semua LKPD-nya tadi yang dikirim. Nah, berarti kesimpulannya dari tadi yang teman-teman sudah presentasi. Ada yang gunakan ChatGPT, ada yang Canva AI, tapi kebanyakan menggunakan Canva template. Jadi kesimpulannya apa yang kita bisa simpulkan setelah kita belajar tentang AI atau kecerdasan artifisial ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya selain dari tadi kesimpulan kelompok? Kesimpulannya apa? Silakan. Ya. Jadi kesimpulan dari kecerdasan artifisial yang dalam kehidupan sehari-hari untuk manusia itu membawa dampak positif terlebih dalam penggunaan desain serta membantu dalam berbagai kegiatan atau aktivitas manusia mulai dari pelajar, guru, bahkan pegawai-pegawai yang menggunakan Canva. Jadi di Canva itu tersedia template atau Canva AI. Jadi kita tidak perlu mulai desain dari awal, tinggal pilih dan tambahkan detail ini sesuai selera atau kita punya keinginan masing-masing. Jadi kecerdasan artifisial itu membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia terlebih dalam aspek desain untuk membantu pembelajaran, aktivitas serta berbagai kegiatan lainnya. Oke. Kalau dia apa? Menurut saya itu dari kecerdasan artifisial itu dari tadi teman kelompok, teman presentasi itu kita juga dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Dengan kelebihan yang dimiliki itu kita sebagai anak-anak yang sekolah itu dapat lebih mudah mengerjakan tugas-tugas seperti desain, makalah dan lain sebagainya itu lebih mudah. Sedangkan kekurangannya dia itu terkadang kalau kita menggunakan Canva AI itu promptnya dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita tuh harus lebih belajar lebih dalam tentang itu Canva AI agar dapat sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, kalau Leli ada? Coba kalau menurut Leli apa tentang itu tadi yang kita belajar tentang kecerdasan artifisial, tentang prompt lah, tentang AI lah, setelah gunakan ChatGPT, Canva apa? Jadi kalau ini dari kecerdasan artifisial itu kita lihat dia tuh mempermudah kita dalam membuat desain begitu, dan kemudian ada satu catatan buat kita semua. Kalau untuk kayak di ChatGPT sama Canva AI itu di situ kita harus memberikan prompt yang detail supaya hasil desain dari dia itu sesuai dengan keinginannya. Jadi intinya yang paling penting itu adalah promptnya harus yang detail, efektif lah. Kita maunya apa ya kita sedetail mungkin. Tadi itu contoh kelompoknya Adi itu mereka sedetail sampai warnanya, gayanya, mereka omong sedetail itu. Jadi kita sedetail itu. Begitu. Kalau engkau buat promptnya ya sepotong hanya engkau bilang buatlah poster, ya muncul semua poster banyak-banyak, tidak ada detailnya. Atau kayak tadi ibu bilang buatkan ini poster tentang kebersihan, dia tanya visualnya yang kayak bagaimana, dia tanya, jadi harus detail seperti itu. Oke? Ya ada satu aplikasi ibu mau perkenalkan kepada kalian. Coba kalian buka bukan aplikasi sih, akses saja, Hemingway Editor. Coba kalian klik Hemingway Editor. Ini sebagai penguatan aja bahwa ini juga mempermudah kita ini. Tapi ingat ya, jangan sampai ketergantungan. Yang sudah buka boleh. Ada Hemingway Editor. Sudah? Nah, ada yang buka WhatsApp. Itu kata-kata ibu ada kirim di WhatsApp itu di grup. Ibu ada kirim kata-katanya. Coba klik itu kata-katanya ini. Sudah masuk dulu belum? Ada yang sudah masuk? Hemingway Editor. Dia kayak begini. Tulis saja Hemingway. Coba ketik Hemingway aja.
Kalau sudah, coba paste kata-katanya. Ada kata-katanya di grup. Usah ketik dan kata-kata. Ini nih kalau info mau apa? Kalau yang dapat, coba katakan yang dapat. Ini tulisan kayak gini, Hemingway, ini kayak gini. Editor, ada? Bisa ya? Klik. Ini kan bisa. Harus masuk dengan email ya. Harus masuk dengan email. Kalau tidak masuk dengan email, tidak bisa. Hemingway. Masuk. Coba, itu salah satu juga asisten untuk bisa. Oke. Harus masuk dengan email. Kalau tidak masuk dengan email, dia bukan fix ini, dia simply. Harus yang tulisan simply. Benar. Nah, ini baru bisa simply. Oke, sudah ada teman yang bisa ini? Nah, kalau sudah, ini ada salah satu. Lihat, ada kalimatnya. Ini dia sudah kasih tanda, kasih warna. Nah, coba kalian perhatikan yang warna-warni. Ini kalau kalian tunjukkan, dia tak hapus warnanya. Ini yang dia akan revisi nanti. Ini ada macam-macam. Coba kalian klik simplify. Nah, exact. Nanti dia akan memperbaiki kalimatnya dia ini yang benar. Iya Pak? Jadi yang kayak ini. Ini cepat kalau tulisnya berubah jadi cepat. Benar-benar ini dia kurangi dan kata-kata, dia perbaiki menjadi kalimat yang benar. Ini salah satu AI yang digunakan untuk memperbaiki kalau yang misalnya yang kok tidak tahu susun kata-kata yang baik, kok ketik saja, nanti yang kau perbaikinya pakai Hemingway editor. Itu ya, bisa ya. Oke, angkat tangan yang bisa. Nanti kalau yang lain itu harus login dulu. Harus login. Kalau tidak login tidak akan muncul kata simply di sini. Dia akan fix grammar ini. Dia harus pakai yang gratis dan harus login pakai email. Nah, kalau tidak masuk dengan email, dia tidak akan bisa disimplify. Ya, disimplify. Oke? Nanti itu ini hanya sekedar
sosial itu mempermudah kita ya. Tapi bukan membuat kita jadi malas ya. Ingat ya, gunakan teknologi bukan untuk menjadi malas. Ya, kita lanjut ya, itu hanya sekedar untuk penguatan itu. Jadi kesimpulannya tadi kalian sudah ngomong bahwa itu. Nah, refleksinya setelah kita mempelajari ini KA generatif ini, kita menyadari bahwa apa? Kecerdasan itu buatan itu bukan hanya alat, tapi dia menjadi mitra kita untuk membantu kita. Ya, itu yang menjadi mitra untuk membantu kita. Bukan kita lagi yang diperdaya oleh teknologi. Oke, sekarang coba sudah masuk dengan akun toh? Sudah masuk dengan akun, kita kuis. Ya. Oke, kita kuis. 5 nomor aja. Pakai ini apa? Quizzes. Silakan masuk. Masuk di quizzes. Sudah masuk semua? Oke, silakan. Itu kodenya. 975678. Ayo kalau ada bergabung. Oh, masuk pakai akun dibilang. Ya memang masuk pakai akun tadi. Masuk pakai akun. Nah, kelihatan? Saya. Yang kode. Kelihatan kodenya? Wih, kalau sampai jalan itu. Kelihatan Ale? Kira sudah masuk. Sudah ada yang masuk? Saya. Oke, baru 3 orang ini. Ayo. Alen sekali. Ayo, 4. Ayo guys. Ayo masuk. Benar Bu. Kaca. Sudah? Ayo. Ayo guys. Silakan. 975678. Ayo. Boleh yang agak setengah mati boleh pakai HP. Yang agak setengah mati di komputer boleh pakai HP.
Pokoknya yang bermuda lah. Silakan. Boleh pakai HP. Ayo. Ayo. Pakai HP yang lain. Boleh. Ya, ayo. Sudah? Oke, ayo. Join my quizzes. Sudah? Bukan tadi. Ini apa? Pakai kode. Kode. 975678. Makanya paling penting itu akses harus punya email. Jadi engkau kalau menggunakan teknologi kalau tidak ada email ya tidak bisa. Makanya tadi ibu bilang masuk dengan email. Sudah? Kita mulai ya. Ayo, cepat. Ayo. Oke, 1 menit lagi. Yang terlalu lama, ayo. Gabung sih. Mulai dulu. Ya, sudah ya, kita mulai ya. Yang pertama 3 2 oke sayang. 3, 2, 1. Mulai. Woi siapa? Ya. Silakan. Mainan bukan mainan. Ale. Hahaha. Mana ini? Ale. Iya, benar semua. Oke. Oke ya, jangan terlalu lama. Akhiri 1. Tidak bisa ulang lagi. Sudah baca soal ulang lagi. Udah ya. Soalnya 5 menit aja, 5 nomor aja. Sudah sampai 10 menit. Sudah. Ayo masih ada 2 pemain ini, ayo cepat. Sama belum? Ayo lama betul dia ini. Sudah? 1 pemain sama belum ini? Sama belum?
Banyak yang benar ini. 1 Allen, Ardio, Densi, Lawrence siapa nih? Lebih saya udah ini oh karena play. Nanti yang masih salah kita jadikan PR ya. Oke? Ya, kita lanjut. Ya. Oke. Jadi pembelajaran kita sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi belajar masih tentang kecerdasan artifisial. Kita akan belajar dan coba lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Kita belajar tentang buat prompt yang lebih efektif lagi sehingga bisa menghasilkan tidak hanya gambar, kita bisa juga belajar untuk menghasilkan audio atau video. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan dengan doa. Ibu minta satu orang tolong menutup. Oke, silakan. Terima kasih Aurel. Ya, yang lain boleh ingat sebentar, tolong matikan komputer masing-masing ya. Oke. Ayo ambil sikap doa. Baik, guru dan teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, mari kita sepakati dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami tadi hingga pada siang hari ini. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, kiranya tadi apa yang kami pelajari, yang Tuhan terangkan, kami boleh mengerti dan memahami dan boleh menjadi bekal bagi masa depan kami. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, memberkati juga Ibu Aleta terus berkesehatan, Ibu Aleta, kekuatan, kesabaran, agar mampu mengajari kami dengan baik, sebab memberkati Ibu Aleta dalam sebagai guru, memberkati kami terus. Sekarang kami akan pulang ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Hanya di doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Aurel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan boleh matikan juga komputernya masing-masing. Refresh dulu ya. Oke, sudah.